Di akhir masa jabatannya sebagai Kajari Nganjuk, Firmansyah Subhan berbicara soal Mandau. Alat mirip pedang kebanggaan suku Dayak Pulau Kalimantan ini memiliki filosofi cukup tinggi. Menariknya, mengapa Mandau ini justru diberikan kepada komunitas pecinta alam dan alam gaib? Yaitu komunitas pecinta sejarah Nganjuk yang giat melakukan penelusuran situs bersejarah dan penghijauan, serta komunitas Majelis Istighosah Nurzat Nganjuk yang aktif melakukan kegiatan supranatural. Berikut cerita Kajari Nganjuk asal Kalimantan Selatan ini sehari menjelang serah terima jabatan pada Kamis 4 Maret 2021 di kantor Kejati, Surabaya, Jawa Timur. Secara resmi, Firmansyah Subhan menduduki jabatan baru sebagai Asisten Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Tinggi di daerah kelahirannya. Jadi Mandau ini adalah senjata khas dari Kalimantan, utamanya suku Dayak. Yang mana suku Dayak itu ada di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan. Nah, ini kegunaannya adalah bagian dari kehidupan masyarakat di sana. Karena masyarakat di sana itu pada masa lalu ya, dia ke hutan itu kan untuk mencari keberlangsungan hidupnya. Jadi harus ada mandau, harus ada tombak. Disitulah dia melakukan bertani, kemudian berburu. Inilah yang digunakan untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Nah, namun sekarang karena berubahnya zaman, ini merupakan mandau yang bukan seperti pada leluhur-leluhur masa lalu, tapi ini adalah mandau untuk cenderamata. Cenderamata yang nantinya akan digunakan untuk benda seni dan hiasan. Nah, jadi ditaruh di dinding, kemudian itulah nilai-nilai seni yang ada di dalamnya ini. Nah, ini ada rotannya, nah ini ada kayunya yang dari Kalimantan, kemudian ini ada tanduknya dari tanduk. Ini kan ornamen, ini semua adalah seni. Beda dengan mandau yang untuk berperang. Nah, kalau untuk berperang itu tidak boleh dikasih siapa-siapa. Ada keturunannya yang menerima waris daripada leluhurnya itu. Nah, kalau ini adalah sebagai cenderamata. Jadi jangan disalah tafsirkan dengan adanya ini terus kita harus berantem dan sebagainya. Tidak. Nah, ini adalah bagian daripada kesenian. Seni dari ada masyarakat yang di Kalimantan. Nah, ini kan dari rotan semua. Dari rotan semua. Rambutnya ini dari bulu kuda. Semua dari bulu kuda. Inilah yang menjadi bagian daripada cenderamata kalau kita misalnya orang Kalimantan yang bertugas di mana berada. Sama halnya. Berarti ada perajin khusus yang memproduksi mandau ini, Pak? Ada pengrajin khusus, dan pengrajin khusus ini terbuka. Nah, tidak sembunyi-sembunyi, ada sentranya nanti di sana. Nah, dialah yang membuat ornamen-ornamen seninya itu dari berbagai tumbuhan yang ada di Kalimantan. Semua kan dari pohon-pohon semua itu. Semua dari termasuk anyamannya ini kan dari pohon semua. Termasuk ini kulit kayunya. Apakah mandau ini menjadi salah satu ikon dari Kalimantan Selatan, Pak? Iya, kalau Kalimantan Selatan ada beberapa masyarakat Dayaknya yang merupakan bagian daripada ikon. Ada juga yang namanya Parang Bungkul dan sebagainya, itu kan dari Kalimantan juga. Jadi ada kelompok daripada kabupaten kota yang turunan daripada masyarakat Dayak. Jadi inilah bagian dari mereka, ini seninya seperti itu. Selanjutnya, mandau beserta selongsongnya diserahkan kepada komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk. Karena selama menjabat Kajari Nganjuk, Firmansyah Subhan menjadi penasihat penelusuran situs-situs bersejarah dan penyelamatan sumber mata air serta penanaman hutan di Nganjuk. Berikut adalah komentar salah satu anggota Kota Sejuk, Suswanto, tentang pribadi Firmansyah Subhan selama menjadi penasihat Kota Sejuk. Terima kasih. Ini pesan pertama yang kita dapat, yang kita peroleh dari Pak Kajari
beliau sangat kekeluargaan dengan Kota Sejuk dan memberikan perlindungan, kemudian memberikan masukan yang banyak sekali kaitannya dengan kinerja teman-teman Kota Sejuk dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dan kita didukung sepenuhnya sama beliau sampai beliau berakhir masa tugas di Kajari Kabupaten Nganjuk. Sekarang beliau promosi di Kalimantan Selatan sebagai Kasjati. Subhanallah, dengan pendampingan beliau semoga Kota Sejuk akan lebih baik berkreasi lagi ke depannya, banyak menggali potensi sejarah Kota Nganjuk, dan yang paling penting di musim penghujan ini kita ada kegiatan penghijauan, penyelamatan sumber mata air, semoga tetap berjalan sampai akhir zaman. Demikian yang bisa kami sampaikan, Pak. Model pendampingannya Pak Kajari selama ini seperti apa, Pak? Beliau sangat mengapresiasi dengan kita, selalu memberikan masukan, dukungan, baik moral maupun spiritual kepada kita. Juga ikut menanam, Pak? Subhanallah, beliau setiap ada kegiatan, beliau sempatkan untuk bisa hadir mengikuti kegiatan penanaman yang dilakukan Kota Sejuk. Kemarin pendampingan di Samikerep, di Balu, di Putri Ayu, kemudian di Ritik, kemudian di Gua Margo Trisno juga beliau sangat sempat hadir di demikian. Mandau kedua diberikan kepada komunitas Majelis Istighosah Nurzat Nganjuk. Karena selama ini, komunitas yang bergerak di dunia supranatural ini banyak membantu penyelamatan alam secara gaib. Berikut kesan Susilo, Ketua Majelis Istighosah Nurzat Nganjuk tentang pribadi Firman Syah Subhan selama menjadi penasehat Majelis Istighosah Nurzat Nganjuk. Ya, selama ini kesan kalau Pak Kajari, alhamdulillah beliau itu orangnya baik, walaupun tegas tapi ramah orangnya. Ya alhamdulillah sama Pak Kajari, Pak Firman di sini tuh Nganjuk semakin maju. Ya semoga Pak Firman tambah sukses, sehat selalu, dan tidak lupa dengan kita yang di Nganjuk, terutama komunitas kita Yayasan Nurjat dan Yayasan Panjenengan Sejuk ya Pak. Kota Sejuk. Kota Sejuk. Ya. Mas tadi mendapat cindera mata berupa mandau. Nah, itu gimana perasaannya? Ya sangat berkesan sekali dan sangat berterima kasih kepada Pak Firman. Semoga kita Yayasan Nurjat juga ingat selalu akan Pak Firman. Tidak akan lupa jasa-jasanya dan selama beliau di tugas di Nganjuk sini. Hal yang paling berkesan terhadap Bapak Kajari apa? Yang paling berkesan itu beliau tidak membeda-bedakan antara kita itu kalangan bawah, kalangan atas ataupun kalangan menengah. Itu yang paling berkesan. Beliau itu orangnya gimana ya? Bersahaja. Gitu. Ya, itu aja. Mas kalau boleh tahu komunitasnya Mas itu sebenarnya dalam bidang apa Mas? Bisa diceritakan? Komunitas kita Yayasan Nurjat itu terutama dalam bidang supaya manusia itu mengenal jati dirinya Pak, terutama biar meniru sifatnya Kanjeng Nabi yang berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain terutama. Kegiatannya apa Mas? Kegiatannya ruqyah, terus apa itu rumah-rumah angker atau tempat-tempat yang angker itu kalau tidak berani menempati kita siap untuk membasmi itu. Menurut Kajari Nganjuk, baik Kota Sejuk maupun Majelis Istighosah Nurzat Nganjuk sama-sama memiliki tujuan mulia, yaitu tentang penyelamatan bumi dari bencana. Hanya di antara kedua komunitas ini menempuh cara berbeda. Kota Sejuk melalui cara nyata, sedangkan Majelis Istighosah Nurzat Nganjuk melalui cara gaib. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.